Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jadi tidak selayaknya di hari-hari ini kita tidak berbahagia karena kenikmatan yang banyak. Di antara manusia yang lainnya tidak bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada kita pada hari-hari ini. Ada di antara mereka belum sampai di bulan Ramadan sudah meninggal dunia. Ada di antara mereka bisa sampai di bulan Ramadan saat-saat ini sudah tidak bisa menikmati ibadah bulan Ramadan dengan sempurna. Bahkan di antara mereka saat-saat ini sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang dalam keadaan kritis atau dengan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang Ramadan sudah banyak disampaikan tentang masalah keutamaannya, tentang hal-hal yang terkandung di dalam Ramadan sebagai bulan kesabaran. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bulan Ramadan ini sebagai syahrus sabr, bulan kesabaran. Karena memang dituntut untuk bersabar. Kalau kita tidak bersabar, maka ibadah kita tidak sempurna. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian batalkan amalan kalian. Jadi amalan kita suruh disempurnakan, jangan dibatalkan. Bagaimana membatalkan amalan tadi? Membatalkan amalan itu karena tarkus sabar, meninggalkan kesabaran. Jadi banyak yang enggak sabar, akhirnya amalannya batal di situ. Jadi kesabaran ini memang merupakan jalan najah, jalan kesuksesan. Kemudian juga banyak hal lagi yang dibahas tentang Ramadan. Sebagai bulan kita untuk sama-sama merasakan syu'ur, perasaan al-wihdah, al-ummah, itu kesatuan umat. Dengan lapar, dengan dahaga, kita lebih tersentuh. Padahal ada yang lebih lapar dan lebih dahaga di antara kita. Mungkin di Burma, saat ini mungkin di Palestina, atau di negeri yang kita nggak tahu, banyak yang lapar, yang susah.
Jadi sesusah-susahnya kita saat ini masih banyak yang lebih susah. Makanya di sini diingatkan supaya di bulan ini sebagai bulan training yang memang harus dijadikan sebagai bekal untuk minimal 11 bulan ke depan. 11 bulan ke depan, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik sebagaimana kehendak Allah SWT kepada hambanya dengan perintah ibadah. Jadi perintah ibadah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah untuk memperbaiki keadaan hambanya, menjaga hambanya, juga menyempurnakan nikmat. Memperbaiki, menyempurnakan nikmat, kemudian menjadikan lebih baik. Adapun hal-hal yang mungkin terasa berbeda, Allah pasti menggantinya lebih baik. Allah pasti menggantinya lebih baik. Ini harus kita yakini. Contoh misalnya, tatkala orang berpuasa tidak enak tenggorokannya, bau mulutnya, maka Rasulullah SAW mengatakan la khulufu fihi adyabu indallahi mirihil miski. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum ketimbang bau misik. Minyak wangi yang paling mahal harganya, mahal sekali ya. Kita kayaknya belum pernah pakai misik. Misiknya misik yang murahan yang kita punya. Yang misik mahal itu yang dari kijang, ya Ghazal itu. Wah, harganya berapa nggak tahu ya, dari darah kijang. Saya sendiri juga nggak tahu cara bikinnya. Tapi itu yang dibahas ya di dalam kitab-kitab kayak gitu. Pas kita ngaji Sahih Bukhari. Demikian juga pada perkara yang lainnya. Misalnya kita mengeluarkan harta itu berat. Tapi Allah mengatakan wa ma anfaqtum min nafaqatin fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian belanjakan pasti Allah menggantinya. Padahal sudah jelas seperti ini, tapi nyali kita untuk menafkahkan harta kita, menafkahkan harta kita terasa apa? Ya bukan berat, sangat berat. Ya saya nggak jauh-jauh lah ya, saya nggak jauh-jauh membiayai anak sekolah loh, ya kan? Tidak semua anak yang disekolahkan itu berhasil, maksudnya sesuai dengan harapan. Apalagi sekolah-sekolah yang berbau sunnah itu kan mahal-mahal ya kan? Yang murah banyak juga, yang mahal banyak juga. Baik yang mahal maupun yang murah tetap keluar apa? Biaya kan? Ya. Naik bahasa Jawa naik kudune wis tenganan nggo tuku wedhus malah nggo bayar sekolah. Ya kan? Wis kudune kena nggo tuku vario malah bayar sekolah ora ketok. Ya, tapi kalau untuk agama Allah, Allah mengganti. Ya, Allah mengganti. Umroh, haji juga seketok kantok bentong ya. Kan seketok kantok 2 minggu loh, sekleter hilang ya kan. Eman-eman apa mboten eman-eman? Kurban barangan, apa bae nggo pengajian, nggo snack barangan. Wah apa bae lah, ya kan? Seketok kantok entong loh. Tapi ingat Allah akan mengganti gitu. Ya. Allah akan mengganti. Ini keimanan. Apalagi perkara yang lebih besar. Wala tahsabannal ladzina yuqatiluna fi sabilihi amwat bal hum ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kalian sangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Ya kan? Kalau yang mati itu maaf, anak yang badung, anak yang bengal, mungkin orang malah nyaman ya.
Ilang-ilangan apa? Nduk siji. Nduk napa bocah? Bocah kan, dene darani nduk. Napa saged ngenduk napa? Ilang-ilangan nduk siji. Tapi kalau orang yang meninggal itu dicintai, bakti, soleh, sregep, ya, ngrezekeni, maksudnya jadi sebab rezeki. Kan anak bocah sing mikul dhuwur, ngrezekeni. Ternyata meninggal dunia, masya Allah. Sedih apa nggak sedih secara manusiawinya? Sedih. Tetapi Allah ingatkan lagi, kamu jangan menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan dia hidup di sisi Allah diberi rezeki. Ini faktor keimanan. Jadi memang kita itu perlu membangun, ya, perlu membangun apa ya? Bangun masjid, apa bangun pondok, apa bangun tresno? Bangun tresno apa bangun apa lagi? Membangun ketahanan mental yang ada di dalam diri kita untuk menjadi hamba Allah yang tangguh. Untuk menjadi hamba Allah yang tangguh. Kok nggak menjadi hamba Allah yang biasa-biasa aja? Kenapa? Kalau nggak biasa, kalau biasa-biasa banyak yang gitu. Bahasa Jawanya blegetrek. Nggih, bahasa Jawanya apa? Blegetrek. Karena memang hidup ini nggak dijadikan oleh Allah untuk blegetrekan, itu nggak jadi. Memang nggak dijadikan hidup ini untuk blegetrekan. Memang untuk tangguh gitu. Gerurip ki mung blegetrekan ya kabeh mlebung surga. Nggih napa mboten? Kepenak temen mlebung surga blegetrek. Mesti besar. Ini Masya Allah, dengan tantangan yang besar, nggak ada orang masuk surga itu belegitrik, nggak ada, mesti tangguh gitu. Tangguh, luar biasa, ketabahan, kesabaran, ya, ketelatenan, hampir tak sanggup lagi. Gimana apa boten, gimana apa boten? Nek murti kulo enggih loh, nek boten masih tanda petik. Nek boten masih tanda petik. Ya, ayatnya banyak masalahnya. Misalnya ayatnya gimana jadi lupa ayatnya ya. Ayatnya banyak ya. Ahasiban nasu ayatruku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun falaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu menyangka dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan ujian? Dijor kelawar itu blegetre, puasa dinteni karo turu wis buka. Mesti ana godaan, ya Allah, parine urung dipane. Pesenane urung dijujukna. Ya pitike arep diantar malah mabur, ya Allah. Nggih mboten Pak Parman. Mesti diuji itu. Ya. Jadi dibiarkan begitu saja enggak mungkin, pasti diuji. Walaqad fatana alladziina min qablihim, dan sungguh orang-orang terdahulu sudah diuji oleh Allah. Dan mereka merasa hampir-hampir tak sanggup karena saking beratnya. Sehingga di sini Allah katakan fala ya'lamanna alladziina shadaqu, maka di sini diketahui siapa yang jujur. Nah ini. Ya, siapa yang jujur. Jujur memang orang Lomboni ya jujur. Tetapi ketabahan, kesungguhan itu juga bentuk dari sebuah kejujuran cinta. Gimana apa mboten? Kejujuran apa? Cinta. Jadi cinta itu membutuhkan kejujuran. Ucapan kejujuran. Ya, perjuangan butuh kejujuran. Cinta juga butuh apa? Kejujuran, karena agama ini motor yang paling kuatnya dan penggeraknya adalah cinta. Nah, cinta ini butuh kejujuran tabah tadi. Fala ya'lamal ladzina shadaqu, maka diketahui siapa di antara mereka yang jujur. Wala ya'lamannal ladzi, dan akan diketahui ya alladzina kadzibin, yang dusta. Jadi yang dusta ada. Bahkan di zaman Rasulullah SAW yang dusta juga
ada. Ya, tatkala para sahabat semuanya memuji, dia di surga, dia di surga, dia di surga. Karena Rasulullah SAW dapat wahyu mengatakan tidak, bahkan dia di neraka. Nah, apa yang menyebabkan? Ternyata nggak jujur. Tatkala badannya sudah penuh tombak dan sangat sakit dan sangat berat, karena nggak jujur, akhirnya dia nggak tahan menahan sakitnya, kemudian tombaknya ini ditusukkan oleh dirinya supaya menurut perasaannya mengakhiri rasa sakit dengan mati. Akhirnya matinya ini mati apa? Bunuh diri. Dan manusia yang demikian itu banyak. Bahkan lebih banyak yang mati bunuh diri daripada yang kecelakaan. Lebih banyak yang mati bunuh diri dibandingkan yang jatuh dari pohon, dimakan binatang buas. Jadi lebih banyak yang mati bunuh diri. Kenapa? Karena nggak kuat derita. Ya, jadi kita butuh kuat apa? Derita. Kuat derita apa kuat bahagia, Pak Daldiri? Bahagia itu sulit loh. Nggak semua orang kuat bahagia loh. Nggih, bener loh. Wong Korun mangone be uripe kan sengsara loh. Jaluk ditongakna nang Nabi Musa, terus sugih. Barang sugih be ora kuat sugih, sing ora kuat sugih akeh. Pas miskin ngibadah, barang sugih wis poro-poro ngibadah. Nggih, jadi enggak semuanya loh. Sudah? Maka di sini perlu kita membangun kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kunci jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membangun kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu membangun sangkaan yang baik kepada Allah. Membangun sangkaan yang baik kepada Allah. Begitu. Nggih. Kudu niku misalnya dene urip kok kaya temen, wah kapan suwene dene urip kepenak temen, hisabe kok kepriwe gitu loh. Kadang orang terlena, ya Allah ya Rabbi. Dan Allah SWT mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi, dan aku menurut persangkaan hambaku padaku. Jadi bagaimana hambaku bersangka padaku, ya itu yang dia terima. Ingin mengakhiri penderitaan di dunia, ya penderitaan di dunia berakhir. Tapi belum tentu penderitaan di akhirat itu tidak dimulai kayak orang yang mati bunuh diri. Ya, penderitaan di akhirat dimulai. Naudzubillah. Jadi ini sangkaan yang baik kepada Allah dibangun, ya, sehingga timbul ya thiqatum billah. Ya, timbul apa? Thiqatum billah itu percaya dan yakin akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya singgung ya bahwasanya hampir-hampir